Selamat siang, apa kabar Indonesia? Sabtu 30 Maret 2024, Suara Pancasila kembali menyapa pemirsa dengan sajian-sajian berita terkini dari penjuru tanah air. Baik pemirsa, untuk mengawal berita pada siang hari ini, kita awal dari Kabupaten Rokan Hilir. Kompi 2 siaga amankan aksi massa di Pematang Ibu. Berikut liputannya. Tim Kompi 2 siaga Polres Rokan Hilir lakukan pengamanan terhadap aksi massa yang menduduki rumah gubuk di lahan seluas 500 hektar di Dusun Surunika Penghuluan Pematang Ibul, Kecamatan Bangko Pusako, Kabupaten Rokan Hilir pada Rabu 27 Maret 2024. Tim Kompi 2 siaga Polres Rokan Hilir dikomandoi oleh Dangki Kompi 2 AKP Edward Pardosi didampingi Kapolsek Bangko Pusako Ibtu Awi Ruben beserta personel mengamankan aksi setidaknya sebanyak 20 orang massa yang dibawa oleh Tariman Nenggolan yang menduduki rumah gubuk dan lahan milik Hulman Tampu Bolon. Dilaporkan oleh Hulman Tampu Bolon saat itu ia bersama pekerja sedang melakukan pemanenan buah kelapa sawit di lahan miliknya. Namun tiba-tiba datang pihak massa Tariman Nenggolan melakukan penolakan dan pengambilan buah. Atas adanya aksi massa yang menduduki rumah gubuk miliknya tersebut, Hulman Tampu Bolon meminta tolong agar pihak kepolisian membantu mengusir massa. Dari Kabupaten Rokan Hilir, Aulia Azan Sidik melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke Kota Curug. Cegah kejahatan Polsek Sindang Kelingi gencar gelar razia senjata tajam dan senjata api. Berikut liputannya. Polsek Sindang Kelingi Polres Rejang Lebong melaksanakan kegiatan razia senjata tajam serta senjata api kepada masyarakat pengguna jalan raya di wilayah hukum Polsek Sindang Kelingi. Kegiatan ini dilaksanakan oleh personel Polsek Sindang Kelingi di depan markas Komando Polsek yang terletak di Kelurahan Beringin 3, Kecamatan Sindang Kelingi, Kabupaten Rejang Lebong pada Rabu 27 Maret 2024. Tujuan dari razia ini adalah untuk mencegah potensi terjadinya kejahatan dan kriminalitas di wilayah tersebut. Dari Kota Curug, Sudirman melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Ngawi. Ketua DPR Republik Indonesia ketok palu sahkan Undang-Undang Desa masa jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun. Berikut liputannya. Rapat paripurna DPR RI pada Kamis 28 Maret 2024 berhasil menyetujui rancangan undang-undang tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Keputusan ini diambil dalam rapat yang dipimpin oleh Ketua DPR Puan Maharani. Salah satu poin penting dalam rancangan Undang-Undang Desa yang telah disepakati adalah perpanjangan jabatan Kepala Desa menjadi 8 tahun dan maksimal dapat menjabat selama 2 periode. Meski demikian, sejumlah perangkat desa melakukan aksi untuk menuntut agar jabatan perangkat desa diperpanjang menjadi 9 tahun dan dapat diperpanjang hingga 3 periode. Pada rapat paripurna tersebut, Puan meminta persetujuan dari seluruh fraksi DPR untuk menyetujui rancangan Undang-Undang Desa menjadi undang-undang. Seluruh anggota fraksi menyatakan setuju dan kemudian Puan mengetuk palu persetujuan. Dalam proses pengesahan tersebut, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian turut hadir sebagai perwakilan pemerintah. Dari Kabupaten Ngawi, Muslihin melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Asahan. Saat Narkoba Polres Asahan gagalkan penyeludupan sabu jaringan Malaysia. Berikut liputannya. Saat Narkoba Polres Asahan menggagalkan peredaran sabu jaringan Malaysia sebanyak 6 kg di perairan Asahan pada Minggu 18 Maret 2024. Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hedi Wahyudi mengatakan, sehari sebelum penangkapan telah dilakukan penyelidikan. Saat dicegat di tengah perairan Laut Asahan, kepada polisi Hedi mengatakan 6 paket sabu total 6 kg itu dibawanya dari Malaysia. Dari Kabupaten Asahan, Amin Harahap melaporkan. Selanjutnya kita beralih ke Kabupaten Jombang. Jelang mudik lebaran, polisi dan TNI sidak SPBU guna untuk memastikan takaran kualitas kandungan BBM hingga ketersediaan BBM. Berikut liputannya. Persiapan arus mudik lebaran tahun 2024, Kapolsek Jombang bersama Danramil Jombang melakukan inspeksi mendadak ke SPBU yang ada di Jalan Soekarno-Hatta, Desa Mojongapit, Kabupaten Jombang. Dalam sidak itu, aparat kepolisian dan TNI melakukan pengecekan takaran, kualitas kandungan BBM hingga ketersediaan stok BBM hingga arus mudik lebaran nanti dilaksanakan. Ia menegaskan dari hasil pengecekan itu, pihaknya menemukan bahwa alat ukur pengisian BBM yang ada di SPBU Mojongapit sudah sesuai dengan ketentuan yang ada atau sudah dilakukan uji coba. Selain itu, terkait dengan kadar kandungan BBM sejak awal datang dari depo hingga memasuki mesin pengisian BBM, ternyata kualitasnya masih tetap sama, di mana penerimaan BBM itu dilakukan pada tanggal 26 Maret dan sampai tanggal 29 Maret kualitas BBM masih aman. Dari Kabupaten Jombang, Sianto melaporkan.
Ikuti terus berita-berita terkini dari Suara Pancasila dengan mengakses https://suarapancasila.id. Saya Indah Lestari, beserta rekan kerja yang bertugas, pamit undur diri. Selamat siang.